Wah, ini merupakan hari sibuk di salon. Apa bisa dikata, ini berkat bakat terbaikku dalam tata rambut. Tada! Apa yang kau lakukan pada rambutku? Warna pirang platinum adalah tren saat ini, Nyonya. Aku minta warna coklat. Bagaimana mungkin aku ke sekolah dengan tampilan seperti ini? Dia tak punya bakat kecantikan. Tapi... Oh tidak, mesin bodoh ini. Paling tidak ini tak benar-benar hangus. Apa kau ketiduran saat menggunting rambutku? Kembalikan uang kami sekarang. Uang? Aku baru kerja di sini seminggu. Bagaimana caraku mengganti uang mereka? Minta orang tuaku? Tak mungkin. Aku, Olivia yang cantik, telah nyatakan depan mereka kalau aku benci sekolah. Dan akan kubangun karirku sendiri pada dunia tata rambut. Bukan dengan buku-buku yang membosankan. Jadi, kutinggalkan kampung halamanku dan dapat pekerjaan di salon mewah ini di kota besar. Aku ingin buktikan ke orang tuaku kalau aku benar-benar bisa hasilkan uang dengan bakatku. Tapi sekarang bosku akan mengamuk padaku. Oh, sayang, tak perlu ributkan jumlah uang yang sangat sedikit. Akan kubayar untuknya. Aku menoleh dan... Wah, ia wanita parubaya yang terlihat anggun. Pakaiannya, tata rambutnya, dan perilakunya semua menyiratkan keanggunan dan kemewahan. Gadis cantik, aku bisa lihat kalau kau punya kejelian dalam hal kecantikan. Yang kurang darimu hanya pengalaman dan mentor berpengalaman. Dan kebetulan aku kenal seseorang. Aku tak percaya. Pak Fullington, penata rambut nomor 1 akan jadi mentorku. Tentu ini semua berkat wanita hebat ini. Oh tunggu, Bu, aku harus memanggilnya ibu sekarang. Karena ia baru mengadopsi aku. Dia pasti menyukaiku karena melihat betapa gigihnya aku mengejar passionku meskipun hadapi kesulitan. Dia dan suaminya merupakan miliarder yang tak punya anak. Jadi, ya, mereka memutuskan untuk menerimaku. Astaga, ini hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Olivia, sekolah bukan satu-satunya cara untuk sukses. Dengan bakatmu, jalan itu bisa jadi lebih singkat. Orang tua angkatku sangat baik. Lihat saja kamar ini. Aku merasa seperti seorang putri. Lihat saja kasur raksasa ini, spray satin dan ruang ganti. Hebatnya lagi, mereka bahkan sediakan penata rias dan penata gaya yang habiskan seharian penuh membantuku tampil cantik. Kehidupan anak orang kaya memang manis. Aku begitu larut dengan semua itu, aku hampir lupa alasan utama kenapa aku setuju mengikutinya. Kursus tata rambut bersama Pak Fullington. Ibu, ayah, aku tahu kalau kalian sangat sibuk, tapi aku sudah menunggu lama sekali. Apa Pak Fullington lupa dengan janji temu kami? Oh, sayang, aku minta maaf, tapi dia sedang sakit. Jadi semua jadwalnya ditunda sampai bulan depan. Jangan khawatir sayang, sementara waktu, kenapa tak kau coba datang ke pesta-pesta atas nama kami? Ini kesempatan baik untuk mengembangkan lingkup pergaulanmu dan belajar menghasilkan uang dari yang terbaik. Oh, itu terdengar cukup bagus. Kalau aku bisa hasilkan banyak uang, maka orang tuaku akan menganggapku serius dan menghentikan tuntutan bodoh mereka untuk kembali bersekolah. Segera saat aku tiba di pesta, semua teman-teman baru ini berkumpul dan memuji betapa cantiknya aku. Para pria kaya itu tergila-gila padaku. Aku langsung jadi pusat perhatian. Ada satu laki-laki bernama Bruce yang perkenalkan dirinya sebagai salah satu anak CEO perusahaan media papan atas di US. Olivia, wajahmu yang sangat cantik itu tercipta untuk layar lebar. Kau sebaiknya memerankan peran utama di film terbaru kami. Oh, acting? Aku tak pernah memikirkan itu sebelumnya. Jalan di karpet merah dan berpose dengan ratusan kamera memang kedengarannya menarik. Layak dicoba, ya kan? Aku masih terpaku pada tawaran Bruce saat kurasakan sesuatu yang dingin di jemariku. Oh ya ampun, cincin berlian merah yang berkilau. William, pewaris GeoGM Ltd. Senang bertemu denganmu, Olivia. Silakan pertimbangkan hadiah perkenalanku ini. Dan ini terus berlanjut sepanjang malam hingga aku tak bisa membawa barang lebih banyak lagi. Bunga dari Justin, satu set perhiasan dari Andrew, koleksi parfum dari Anthony, dan jam tangan dari... Astaga, aku tak bisa ingat lagi. Aku berusaha menyelinap pergi ketika seorang pria tampan menghadangku. Kau sangat memukau, Olivia. Bisakah aku bertemu denganmu besok? Kencan? Aku bahkan tak mengenalnya. Tidak. Sayang sekali, aku bertemu kawan lamaku di West High besok. Maaf, itu bukan karena aku pilih-pilih atau apa. Tapi kencan tak bisa semudah itu, ya kan? Phew. Akhirnya aku pulang. Sungguh malam yang sibuk. Sesaat kemudian, ku terima telepon dari Minnie, sahabatku. Minnie cerita padaku kalau para cewek jahat di sekolah sekarang menyebar rumor kalau kucuri uang orang tuaku lalu berkemas dan kabur. Oke kalau begitu, biarkan mereka menggunjing. Besok akan kutunjukkan ke mereka yang jahat itu siapa sebenarnya yang hebat. Ya,
Sangat menyenangkan bertemu lagi dengan Minnie. Kami langsung ngobrol tanpa henti mengenai beberapa macam hal. Lalu tiba-tiba, para hyena muncul dengan nada sinisnya sama seperti biasa. Wah, barang palsu diproduksi baik sekali zaman sekarang. Kau tahu kan, konon tas Birkin yang kau punya itu sangat langka. Hanya ada 5 di dunia ini. Ketahuan. Berapa harga sewa supercar dan pengawal pribadi saat ini, Nona pamer? Minnie hendak membelaku, tapi kuhentikan. Tak perlu buang waktu debat dengan orang seperti ini. Aku lalu meraih tangan Minnie untuk pergi, tapi... Lihat, Olivia. Aku melihat ke atas, ada pesawat yang terbang dengan jarak yang sangat dekat. Dan apakah itu menuliskan sesuatu? O-L-I-V. Asap putih sungguh mengeja. Namaku. Aku hanya pernah melihatnya di film. Aku tersentak kaget saat pesawat mendarat dan yang melangkah keluar dari kokpit adalah pria dari pesta semalam, Nathan. Ternyata dia pilot termuda di Amerika dan ingin membuatku terkesan dengan aksi hebat ini setelah kemarin sempat ditolak. Terbang di angkasa adalah minatku. Dan, Olivia, aku ingin jadi pilot pribadimu, membawamu kemana saja yang kau mau. Oh ya ampun, aku tak tahu mana yang lebih baik. Ada pria tampan dan kaya berusaha keras untuk membuatku terkesan, atau melihat ekspresi keheranan di wajah teman-teman palsuku itu. Hari-hari mendebarkan seperti ini harusnya membuatku senang, ya kan? Tapi duduk di antara hadiah mahal yang menggunung, tak bisa kuhilangkan perasaan tak nyaman. Jadi pusat perhatian mata yang terpesona dan menerima pujian dan hadiah yang tak terhitung itu keren dan sebagainya. Tapi kata-kata Minnie menyadarkanku. Olivia, apa menurutmu mereka sebaik itu memberimu semua ini tanpa minta imbalan? Tidak, seharusnya tak kuterima hadiah-hadiah ini. Kuletakkan semua kembali ke kotaknya untuk dikembalikan ke mereka saat ibu angkatku masuk. Oh tidak sayang, mengembalikan hadiah itu dianggap menghina sekali dalam pergaulan kita. Dunia orang kaya sangat rumit. Jadi ku dengarkan ibu dan mengurungkan ide mengembalikan hadiah itu. Tapi aku tetap harus membalas budi, ya kan? Jadi aku setuju menemui beberapa dari mereka. Orang pertama pastilah yang membuatku paling terkesan, si pilot Nathan. Hanggar pesawatnya merupakan tempat pertama kami kencan pertama. Aku tak temukan apapun yang buruk mengenai Nathan, tapi kami hanya tak cocok. Dia terus mengoceh soal pesawat. Model tiap-tiap pesawat, betapa sulit dia mendapatkannya, bla bla bla. Sementara aku sama sekali tak tertarik pada hal ini. Pria berikutnya, William, bahkan lebih buruk. Dia tak hanya mengajakku, tapi juga selusin gadis cantik lainnya. Dia bahkan memberi tiap gadis batu permata dari koleksinya. Playboy sejati, jadi jelas kelewatkan. Bruce lebih mudah diajak bicara, tapi segera kusadari kalau dia bermasalah. Seperangkat pecah belah ini dibuat secara khusus oleh pengrajin paling ahli di Swiss. Jadi milikmu kalau kau suka. Oh, tunggu. Aku akan suruh seseorang membawakan itu nanti. Lihat lukisan ini, bukankah ini akan sempurna di kamar tidurmu? Tapi ini terlalu besar untuk kau bawa ke rumah. Akan kukirimkan nanti. Bagaimana dengan peran utama di film yang kau sebutkan sebelumnya? Aku hampir lupa. Tapi, Olivia, akting itu tak semudah yang kau kira. Lagi pula, dunia hiburan itu sangat toksik. Sudah, jadilah tuan putriku saja, oke? Lihat kan, dia terus menjanjikan dunia kepadaku lalu kemudian tak ada apa-apa. Sungguh pendusta sombong dan pelit. Aku tak suka semua cowok ini, jadi aku harus kembalikan hadiah mahal mereka. Tapi segera saat ku bawa kotak itu keluar ruangan, ibu angkatku menghentikanku. Olivia yang polos, kenapa kau masih saja mengkhawatirkan hal ini? Bagi mereka, semua benda ini hanya setetes air di laut. Tapi jika kau merasa tak nyaman, akan kusingkirkan ini untukmu. Mengembalikannya akan membuat malu keluarga kita. Dan kau tak ingin lakukan itu, ya kan? Baiklah, sepertinya itu solusi terbaik. Orang tua angkatku sudah sangat baik padaku. Sebaiknya aku tak buat masalah. Tapi beberapa hari kemudian aku tahu kalau mereka diam-diam pakai ponselku untuk minta Bruce lebih banyak hadiah. Dia kira aku marah, jadi dia menjanjikan aku kejutan besar besok. Aneh, kenapa mereka lakukan itu? Mereka sama kaya seperti keluarga Bruce, ya kan? Kutanya mereka kenapa, dan ternyata orang tua angkatku hanya ingin menguji Bruce karena dia terlihat paling gigih dalam mengejarku. Tapi belum perlihatkan ketulusannya. Esok paginya ku terima telepon dari Bruce. Mengatakan dia sudah mengirim seseorang dengan mobil mewah dan mengingatkanku tentang kencan malam ini. Tunggu, mobil sungguhan? Itu terlalu berlebihan. Aku hendak katakan padanya untuk menyimpannya saja saat ayah angkatku bergegas masuk, mengatakan kalau orang tuaku sakit keras. Oh astaga, aku segera menutup telepon dan langsung kembali pulang ke kampung halamanku. Ya Tuhan, ku mohon lindungi orang tuaku.
Herannya, ibuku membuka pintu terlihat sangat baik-baik saja. Dan ada ayahku sehat-sehat saja, sedang menonton TV. Syukurlah. Ayah angkatku pasti membuat kekeliruan. Sudah sejak lama sejak aku di rumah, jadi kuputuskan bermalam. Dan saat kami sedang nikmati waktu bersama keluarga, aku terima telepon lagi dari Bruce. Oh tidak, aku lupa batalkan kencan kami. Dan sekarang dia di mansion menungguku. Masalahnya, Bruce tak bisa temukan mobil sport miliknya dan terus meributkannya. Ku coba telepon orang tua angkatku untuk selesaikan ini, tapi tak bisa kuhubungi mereka sepanjang malam. Pagi setelahnya, aku kembali ke mansion mendapati orang asing pergi keluar masuk. Apa yang kalian lakukan? Hai, kami baru pindah ke sini. Senang bertemu denganmu, tetangga. Sungguh kebetulan menemukan tempat sebagus ini yang disewakan dengan harga terjangkau. Tepat di koran lokal, benar kan? Disewakan? Tidak. Ada apa ini? Aku bergegas masuk ke kamar orang tua angkatku, tapi kamarnya kosong. Bahkan hadiah-hadiah yang mereka bilang mereka simpankan untukku semua hilang. Mereka pergi tanpa jejak, seolah mereka kabur. Apa rekan kejahatanmu meninggalkanmu? Sekarang jangan coba menyangkalnya, kau penipu. Apa katanya? Rekan kejahatan? Penipuan? Ku coba jelaskan padanya bahwa aku ingin kembalikan semua hadiah yang kuterima. Tapi dia tak mau percaya padaku. Dia mengancam memanggil polisi jika dia tak dapatkan mobilnya kembali. Oh tidak, jangan sampai. Yang bisa kulakukan hanya memohon Bruce untuk memberiku waktu. Ini kampung halaman dari serif kota kami yang terkenal. Dia orang yang biasa membantuku, tapi yang kudapatkan adalah, aku minta maaf tapi aku sudah pensiun. Kau harus minta tolong orang lain. Apa yang harus dilakukan sekarang? Aku ketakutan saat entah dari mana. Tak perlu ayahku, ini mudah sekali. Aku bisa membantumu. Aku berbalik dan melihat pria bersandar di pintu dengan raut wajah arogan dan dingin dengan tangan menyilang. Siapa orang ini? Bisakah dia sungguh bisa membantuku? Kita lihat saja nanti. Wow, Alan sungguh mengambil risiko dan berinvestasi banyak dalam hal ini. Mobil sport, sebuah mansion, liburan mahal, dan bahkan acara besar ini. Aku harus akui dia tampak cukup tampan dengan berpakaian rapi. Oh, aku lupa memberitahumu. Alan, putra Syarif itu, sekarang memainkan peran sebagai pewaris kaya perusahaan besar yang mengejar gadis cantik, yaitu aku. Namun, aku tak mengira semuanya terlihat begitu nyata. Alan yang mengejar-ngejarku bahkan menjadi berita lokal. Kalian pasti penasaran bagaimana orang yang bukan miliarder lakukan ini. Nah, Alan yakinkan Bruce untuk mendanai rencana kami. Dia awalnya ragu, tapi segera menyadari ini satu-satunya cara menangkap penipu itu dan mendapatkan barangnya kembali. Jadi dengan enggan dia setuju. Alan memang jenius, dan pemikirannya yang matang dengan cepat membuat ikan terpancing. Kami jadi berita utama di mana-mana, dan aku akhirnya terima pesan dari ibu angkatku. Awalnya, dia hanya tanya kabarku, dan bicarakan bagaimana sibuk mereka dengan proyek di luar negeri, hingga hari ini. Olivia, bagaimana pacar miliarder misteriusmu itu? Dia sepertinya bersedia memberimu apapun, jadi kau akan mempertimbangkannya, ya kan, sayang? Seperti yang diduga, penipu mata duitan ini tak akan lewatkan setelah mereka dengar kata miliarder. Jadi ku jawab kalau pria kayaku ini perlakukan aku dengan baik dan ingin adakan jamuan mewah akhir pekan ini untuk secara resmi mengumumkan hubungan kami. Dan ku harap orang tuaku bisa bergabung dengan kami. Malam ini saatnya. Astaga, aku sangat gugup karena ibuku tak balas pesanku. Apakah mereka akan muncul atau mereka merasa ada yang tak beres? Sementara aku tegang sekali, Alan datang padaku dan memegang tanganku dengan erat. Jangan khawatir Olivia, semuanya akan berjalan seperti yang direncanakan. Astaga, perasaan apa ini? Tak bisa dipungkiri kalau aku selalu merasa sangat aman bersama dengan Alan. Pesta akhirnya dimulai. Alan melamarku dengan permata serendibite berharga yang sangat langka ini, yang mana hanya 1 dari 3 yang ada di dunia ini. Semua orang mulai ramai. Akting Alan begitu sempurna, mulai dari kontak mata hingga kata-kata yang diucapkannya. Yang tak bisa disangkal kurasakan hatiku berbunga-bunga. Aku mau. Ketika pesta berakhir dan semua tamu pergi, ku terima telepon dari ibu angkatku yang memberitahuku agar menuju gerbang belakang. Seperti yang diduga, mereka menawarkan menyimpankan cincin pertunangan untukku. Hentikan akting itu, penipu! Mereka berdua masih memproses apa yang terjadi ketika polisi merangsek masuk dan menangkap mereka. Itu berhasil. Tak bisa dipercaya aku berhasil mengerjai penipu ulung ini. Bagaimana dengan mobilku? Bugattiku? Di mana? Oh, aku hampir lupa sponsor utama dari rencana sempurna ini. Tanpanya, kami pasti tak bisa melakukan ini.
Miliarder pelit kita si Bruce Dillon. Aku bertaruh tak ada satu hari pun berlalu tanpa dia memikirkan tentang hadiahnya yang hilang. Ya kan? Itu juga mengingatkanku cincin mahal berkilauan ini. Dengan cepat kulepaskan, memberikannya ke Alan dan menyuruhnya mengembalikannya ke Bruce. Tapi sesaat cincin serendipity ini meninggalkan jemariku, Alan menyematkan kembali lainnya. Oh ya Tuhan, cincin yang lain? Peranmu sebagai pacar miliarder mungkin selesai. Tapi maukah kau jadi pacar laki-laki biasa sepertiku, Olivia? Ya, berjuta kali iya. Setelah kekacauan ini, aku sekarang sadar bahwa masih banyak hal yang perlu kupelajari. Jadi, sudah kuputuskan untuk mendengarkan orang tuaku dan selesaikan sekolah. Ternyata, jika aku sungguh beri perhatian di kelas, sebenarnya itu cukup menarik. Dan Mini ini masih jadi BFF-ku yang hebat, yang memberiku kebebasan bereksperimen dengan rambutnya. Dan tentu saja, calon detektif yang ganteng ini juga. Sayang, waktunya ganti gaya rambutmu. Oke, gue harap kalian suka video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam Bapak Kos.